Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Khususnya kita akan beribadah di hari Jumat ini, yaitu ibadah Jumat Agung. Itu mari kita siapkan hati, pikiran kita masuk saat teduh. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, kami mulai baktian Jumat Agung pagi hari ini. Kiranya Allah Tritunggal memimpin dan memberkati baktian ini dari awal sampai akhir. Amin. Dalam keadaan apapun Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi kondisi keadaan yang tidak menentu, kami percaya bahwa kuasa Tuhan terus ada untuk terus memberikan pertolongan bagi setiap kita. Mari kita naikkan pujian oleh kuasa darah. Mari bersama saya katakan satu masuk hari.
percaya bahwa Tuhan terus memegang kendali. Kami percaya bahwa kematian Tuhan mengalahkan setiap maut, kematian Tuhan mengalahkan setiap virus-virus penyakit apapun. Untuk itu Tuhan, kami datang dengan penuh iman kepada Tuhan untuk mengingat bagaimana Tuhan telah berkorban 2000 tahun lalu, mati bagi setiap kami. Dan kami percaya kematian Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Kematian Tuhan sungguh-sungguh memberikan kami kehidupan. Untuk itu dengan penuh iman setiap kami orang-orang percaya bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan mohon biar Tuhan memimpin, memberkati kebaktian kami ini. Yang boleh berjalan sesuai pimpinan Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan, semua meneguhkan kami, menguatkan kami, memberi penghiburan bagi setiap kami. Sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia hari-hari ini, kami percaya Tuhan Allah kami tetap baik untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagaimana kasih Tuhan telah terbukti bagi setiap kita. Yesus mati di atas kayu salib, Bapa memberikan anaknya bagi setiap kita. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Ketika Engkau memberikan anakmu yang tunggal satu-satunya, untuk itu kami bersyukur dan kami mau terus menyembah. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkurang bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari dengan penuh iman dan senang hati kita naikkan pujian ini kembali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kembali Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama membaca mas kita yang terambil di dalam Lukas
3 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pon Andreas dengan tema kematian Yesus Kristus, mari kembali kita memuji Tuhan dan pujian sangat besar anugerah-Nya. Saya mengucapkan selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih
di tengah-tengah suasana keprihatinan karena penyebaran virus corona yang membuat manusia menjadi cemas dan takut, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Berkatilah firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami untuk mengerti apa yang menjadi pesan-Mu untuk kami pikirkan, untuk kami lakukan hari ini. Berkati hamba-Mu di dalam keterbatasan, biarlah Kau memakai dia menjadi berkat firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang pisau, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 10 April 2020, umat Kristen di seluruh dunia memperingati hari kematian Yesus dalam situasi keprihatinan di tengah-tengah pandemi wabah virus corona. Kalau berbicara tentang kematian, sebenarnya kematian adalah hal yang biasa, suatu yang lumrah bagi seluruh makhluk hidup, termasuk di dalamnya makhluk yang bernama manusia. Kematian itu bisa terjadi pada siapa saja, baik pada anak-anak, remaja, pemuda, atau orang tua. Kematian tidak mengenal usia, siapapun akan menghadapinya. Apalagi beberapa bulan belakangan ini, kematian sangat mudah terjadi pada diri manusia karena serangan virus corona. Sejak awal tahun 2020 hingga hari ini, virus itu telah membunuh puluhan ribu orang di berbagai penjuru dunia. Peristiwa kematian yang dialami umat manusia sebenarnya sesuatu yang sangat alamiah. Sejak awal kehidupan dan peradaban, umat manusia telah mengenal kematian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Kita semua telah mengalami kelahiran, proses pertumbuhan, lalu satu demi satu dari kita akan mengakhiri kehidupan dengan mengalami peristiwa kematian. Semua tokoh sejarah telah mengalami peristiwa kematian, baik penakluk dunia yang monumental seperti Raja Nebukadnezar dari Babel, Alexander Agung dari Yunani, dan yang lainnya. Kalau demikian adanya, lalu mengapa kita harus selalu memperingati kematian Yesus secara berkala setiap tahun? Bukankah kematian Yesus tidak berbeda jauh dibandingkan dengan kematian umat manusia lainnya? Bukankah jutaan manusia pernah mengalami kematian tragis dengan cara yang sangat menyedihkan, sebagaimana yang dialami oleh Yesus dengan cara wafat di kayu salib? Dalam Perang Dunia Kedua, sebanyak 6 juta orang Yahudi mati dieksekusi oleh Hitler. Di Indonesia, dalam berbagai kerusuhan politik,
sekian ribu orang menjadi korban dalam peristiwa 30 September 1965. Ada banyak orang yang mati secara mengenaskan dalam peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998. Mengapa kita tidak menetapkan hari tertentu untuk memperingati hari kematian mereka? Kitab suci menyatakan bahwa Yesus Kristus mati dengan cara yang sangat tragis, tetapi makna dan pengaruhan kematiannya tidak sama dengan kematian semua umat manusia dari abad ke abad. Peristiwa kematian Kristus membawa pengaruh luar biasa bagi kehidupan manusia sepanjang abad. Makna kematian Kristus tidak sama dengan kematian para tokoh sejarah, tidak sama dengan kematian para nabi, para rasul atau orang-orang ternama di seluruh dunia. Kematian Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu telah membawa suatu perubahan yang luar biasa terhadap arah perjalanan sejarah umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, makna darah Yesus menurut iman Kristen begitu penting karena menentukan keselamatan umat manusia. Sebab tanpa melalui darah Yesus, tanpa kematian Kristus di kayu salib, umat manusia tidak mungkin bisa masuk ke dalam takhta kemuliaan Allah. Tanpa melalui pencurahan darah Kristus, kita semua akan tetap di bawah kuasa dosa. Tanpa darah Kristus, kita akan tetap di dalam murkanya Allah. Tepatnya, tanpa melalui kematian Kristus, semua umat manusia tidak akan bisa memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Saya mau mengatakan, mungkin tanpa kematian Kristus umat manusia masih tetap bisa beragama. Tetapi tanpa darah Kristus, dengan usaha, dengan berbagai jasa perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Allah. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa segala kebajikan, perbuatan baik dan kesalehan kita seperti seumpama kain kotor di hadapan Allah. Perbuatan dosa tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik, dengan pahala atau amal ibadah. Pendamaian atas perbuatan dosa hanya dapat dibayar dengan penumpahan darah. Dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 dituliskan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, peristiwa Golgota adalah peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan manusia. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan, kematian yang menyembuhkan, kematian yang memulihkan, kematian yang memberikan pengharapan baru kepada manusia. Di atas Kalvari, Yesus Kristus telah membayar harga bagi dosa-dosa kita. Dia yang benar, Dia yang sempurna, Dia yang tanpa cacat dosa, rela dikutuk, dituduh, difitnah, menderita, dan mencurahkan darahnya. Supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, saya dan saudara, kita semua dibebaskan, kita semua diselamatkan. Yesus bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi Dia hidup untuk menjadi pengganti buat kita. Kristus telah mengambil alih semua yang harus kita tanggung karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mati supaya apa? Supaya kita hidup. Kitab suci menyatakan bahwa semua manusia keturunan Adam telah mati secara rohani. Dan Kristus datang untuk mati bagi kita, supaya dengan demikian Dia bisa memberi hidup secara rohani kepada kita. Supaya kita bisa menerima hidup itu, maka kita harus percaya kepada Kristus. Hanya percaya. Mengapa begitu mudah?
Seorang penafsir menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, alasan mengapa begitu mudah bagi kita untuk mendapatkan keselamatan, karena Allah sudah membayar mahal untuk itu. Percaya kepada Yesus bukan hanya berkenaan dengan masalah bodoh menjadi pintar. Percaya kepada Kristus bukan hanya berkaitan dengan miskin kemudian menjadi kaya. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya berkenaan dengan sakit menjadi sehat, tetapi yang paling penting ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita yang seharusnya mati karena dosa menjadi hidup. Tuhan Yesus mati supaya orang yang hidup tidak hidup untuk dirinya sendiri lagi. Orang mengatakan bahwa zaman ini bukan hanya zaman yang berdosa, tetapi zaman ini adalah zaman orang di mana manusia berpesta pora dengan dosa. Manusia seharusnya menangis ketika melihat dosa, tetapi nyatanya orang malah tertawa melihat dan melakukan dosa. Sungguh sebuah pemandangan yang menyedihkan, di mana ada begitu banyak pelanggaran hukum Tuhan terjadi di berbagai tempat. Dan yang lebih memprihatinkan, itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beragama. Oleh sebab itu Tuhan Yesus dengan sangat keras mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu? Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Tuhan, bukankah kami mengadakan begitu banyak mukjizat demi nama-Mu? Pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, peringatan keras ini ditujukan kepada siapa? Peringatan keras ini ditujukan kepada saya. Peringatan ini ditujukan kepada saudara. Peringatan ini ditujukan kepada kita semua, anggota Jemaat GP Kris Tanjung Pandan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, pada hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang buta mata rohaninya, sehingga mereka merasa aman-aman saja ketika melanggar hukum Tuhan dan berbuat dosa. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen tidak mau menyediakan waktu untuk berdoa. Mereka tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Mereka tidak punya waktu untuk beribadah, tetapi punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lain. Hari ini saya mau mengingatkan orang-orang yang demikian. Kecenderungan ke arah hidup duniawi dan pelanggaran terhadap hukum Tuhan akan berujung pada kebinasaan. Saya mau mengatakan, orang yang masuk gereja belum tentu masuk surga. Firman Tuhan dalam surat Roma menyatakan, sebab upah dosa ialah maut. Hukum yang dilanggar menuntut kematian yang kekal. Tetapi kita bersyukur karena Yesus Kristus telah menanggung derita sengsara yang seharusnya kita tanggung. Melalui kuasanya kita mendapatkan kekuatan untuk menang atas dosa. Nah, pada saat kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah rela mengalami penderitaan dan kematian yang begitu mengerikan, maka pantaskah kalau kita tanggapi dengan hidup memuaskan hawa nafsu, dengan memperkatakan ucapan-ucapan yang tidak pantas, mengucapkan kata-kata yang jahat, dan melakukan berbagai dosa.
Tuhan Yesus mati supaya orang yang hidup untuk Kristus. Di zaman modern seperti sekarang ini, ada banyak orang yang hidup untuk uang, sehingga mereka tidak pernah peduli kepada Tuhan. Setiap hari, siang malam, pagi petang, yang ada di dalam pikiran mereka hanyalah uang, uang, dan uang. Orang menyebutnya dengan gila uang, Pot Chen Hong. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan orang-orang yang demikian dengan adanya virus corona. Virus itu membuat mereka tidak bisa bekerja. Mereka harus berdiam di rumah. Oleh karena itu, berhentilah membanggakan usahamu. Berhentilah bersandar kepada uangmu, karena setiap waktu kematian akan mendatangimu di mana hartamu tidak bisa membantumu. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Di zaman ini ada orang yang hanya hidup untuk keluarga dan hanya hidup untuk hal-hal yang dia suka. Nah, kepada orang yang demikian, saya mengingatkan bahwa Kristus bukan hanya menghendaki supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita hidup untuk Dia. Ini bukan berarti kita harus mengabaikan keluarga, mengabaikan orang-orang yang ada sekitar. Kita tentu harus memperhatikan keluarga, memperhatikan orang-orang yang ada sekitar kita. Tetapi tujuan yang tertinggi, tujuan akhir kita adalah hidup untuk Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya berharap kiranya melalui peristiwa kematian Kristus yang kita peringati hari ini, membuat kita semakin memahami arti pengorbanan Kristus dan mendorong, memotivasi setiap kita untuk menghargai pengorbanan itu dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Akhir kata saya mengatakan, stay at home. Tetap berada di rumah. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya firman memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada setiap kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, untuk memuliakan hidup berkenan di hadapan. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat GP Kristen Tanjung Pandan yang sudah mendengar firman, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan di dalam Engkau. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini. Itu mari kita menaikkan pujian doksologi, kemudian doa berkat Bapak Pendeta Andreas, dan ditutup dengan pujian amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.